ayat 1 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah. Demikian. Seorang pun dari kita takkan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras. Katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel, terjadi hal yang begini di antara orang Israel, yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang." Keesokan harinya, pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, "Siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah. Demikian, pastilah ia dihukum mati." Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu. Maka kata mereka, "Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya." Sebab itu berkatalah mereka, "Dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah?" Lalu tampaklah bahwa dari Yabesh Gilead tidak ada seorang pun yang datang ke perkemahan jemaah itu. Lalu diperiksa jumlah bangsa itu, dan tampaklah tidak hadir seorang pun dari penduduk Yabesh Gilead. Maka perkumpulan itu hanya menyuruh ke situ 12.000 orang dari orang-orang gagah perkasa dengan memerintahkan kepada mereka demikian, "Pergilah, pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, yang juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatlah begini, hanya semua laki-laki sajalah dan semua perempuan yang telah pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas." Mereka menjumpai di antara penduduk Yabesh Gilead 400 orang anak gadis, perawan yang belum pernah tidur dengan orang laki-laki. Lalu gadis-gadis itu dibawa mereka ke perkemahan di Silo di tanah Kanaan. Sesudah itu, segenap umat itu menyuruh orang membawa pesan kepada Bani Benyamin yang ada di Bukit Batu Rimon, lalu memaklumkan damai kepada mereka. Pada waktu itu, kembalilah suku Benyamin, dan kepada mereka diberikan perempuan-perempuan yang telah dibiarkan hidup dari antara perempuan Yabesh Gilead. Tetapi belum cukup juga jumlahnya bagi mereka. Maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin, karena Tuhan telah membuat keretakan
di antara suku-suku Israel. Kemudian berkatalah para tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan kepada yang tinggal ini dalam hal mencarikan istri? Sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Lagi kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus dari antara orang Israel. Tetapi kita ini tidak dapat memberikan istri kepada mereka dari anak-anak perempuan kita. Sebab orang-orang Israel telah bersumpah demikian. Terkutuklah orang yang memberikan istri kepada suku Benyamin. Lalu kata mereka pula, setiap tahun ada perayaan bagi Tuhan di Silo yang letaknya di sebelah utara Betel, di sebelah timur jalan raya yang menuju dari Betel ke Sikem, dan di sebelah selatan Lebona. Maka mereka berpesan kepada Bani Benyamin demikian, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur. Perhatikanlah baik-baik. Maka apabila anak-anak perempuan Silo keluar untuk menari-nari, baiklah kamu keluar dari kebun-kebun anggur itu dan masing-masing melarikan seorang dari anak-anak perempuan Silo itu menjadi istrinya dan pergi ke tanah Benyamin. Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka, serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati. Sebab dalam pertempuran, kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi istri mereka, masing-masing. Memang, kamu ini tidak memberikan anak-anak gadis itu kepada mereka. Sebab, seandainya demikian, kamu bersalah. Jadi Bani Benyamin berbuat demikian. Dari gadis-gadis yang menari-nari yang dirampas itu, mereka mengambil perempuan. Jumlahnya sama dengan jumlah mereka. Kemudian pulanglah mereka ke milik pusakanya, lalu membangun kota-kotanya kembali dan diam di sana. Pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana, masing-masing menurut suku dan kaumnya. Mereka masing-masing berangkat dari sana ke milik pusakanya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Demikian. Kisah para Rasul. Yuk, silakan Pak. Kisah para Rasul 1 ayat 1 sampai 26. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air,
tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama. Artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan bumi untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini,
untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikian. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari saat kita menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, saudara ya. Saya tadi baru saja nih nyampe nih di Den Haag ya. Saya mampir ke Kampung Daun yang bantu kita menerima itu ya orang kerja itu ya. Kerja di restoran ya. Orang Rumania yang bisa bertepung baptis ya. Besok mau dibaptis, ini orang beruntung sekali ketemu kita, saudara ya. Jadi dia juga sementara ditampung ya, tampung oleh saudara kita Pak Ade. Terus mau diuruskan beberapa hal ya, karena Rumania itu kan Uni Eropa, jadi boleh bekerja, cuman masalahnya dia harus ada izin kerjanya, dan lagi diuruskan sama Pak Ade. Dan kita mau wah ini luar biasa saudara ya, kemarin Ringgol ini ya, si Valentin, dan wah banyak lagi ya, kita terus memberitakan Injil, kita menuai. Waduh, saudara tahu satu jiwa ya, Tuhan Yesus sudah memberikan contohnya ya, harga 2.000 ekor babi masuk jurang semua buat menyelamatkan satu jiwa ini ya, saudara ya. Artinya kalau tolong secara materi, wah itu udah nggak terhingga harganya ya, saudara ya, 2.000 berapapun ongkosnya ya, saudara ya, at any cost Tuhan Yesus lakukan. Kita juga begitu ya. Nanti tadi ngomong-ngomong, saya ketemu sama orang Kurasau, pendetanya ya, dari orang Kurasau, dari ini, wah kita akan bikin ya, akan nanti kita bikin acara bersama ya, saudara ya. Ya saya undang juga untuk supaya kita bisa saling belajar satu sama lain, kita bisa kompak ya. Dan memang harus hati-hati sekali ya kalau masalah pengajaran, masalah itu kita harus hati-hati saudara ya. Tetapi untuk bekerja bersama semua bisa saudara ya. Untuk bekerja bersama menuai jiwa-jiwa, selama kita menuai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bekerja sama. Dan luar biasa saudara, tadi dia kaget-kaget ketika saya bilang apa yang bisa saya lakukan buat kamu. Wah, dia lagi mengeluh kondisinya begini, oke, kita lakukan sama-sama. Wah, dia kaget, kita mesti bayar berapa nih? Nggak usah bayar, kita punya tim musik bagus saudara ya. Tim musik kita itu sebenarnya bagus, cuman kita ini kurang orang saja, kurang orang buat nyiapin gitu loh. Kamu yang nyiapin, kita tinggal main pokoknya gitu ya. Alat-alatnya kita punya semua, pokoknya kamu harus bantu kita nyiapin, karena kita butuh waktu ya untuk nyiapin itu, dan kita selalu kurangan waktu. Dan luar biasa saudara ya, semua pekerjaan Tuhan kalau kita lakukan bersama-sama pasti akan menuai hasilnya. Ada unity, pasti ada penuaian saudara ya. Kami waktu di Betani dulu ya, gereja-gereja musuhan sama Betani ya, dimusuhi. Anak-anak mudanya kita bikin acara bersama saudara ya. Saudara, anak-anak ini semua dilawat Tuhan, Betaninya juga dilawat Tuhan, GKI-nya dilawat Tuhan. Itu satu GKI itu anak mudanya ikut kita acara kita semua konser ya, tahun 98 saya ingat sekali itu ya. Ya tahun 98 itu ya, yang rame-rame kerusuhan Mei itu ya, malamnya itu bulan Oktobernya tanggal 28 Oktober 98 kita bikin acara ya, orang Papua, orang Dayak, orang dari mana-mana ya, orang Batak, Pinaisan. Waduh, kita bikin acara yang luar biasa ya, malam itu 200 orang kita tampil bersama dari berbagai gereja. Dan saat itu mulai anak-anak muda mulai bangkit itu ya, dan gereja-gereja itu penuh. Gereja-gereja penuh kecuali GBI kosong. Dia nggak mau ikut, salah sendiri. Dia nggak mau ikut, tapi gereja-gereja mendukung kita semua diberkati Tuhan ya, termasuk GKI segala macam. Kalau kita bersatu selalu ada tuaian, saudara. Entah mengapa ya, benar-benar bersatu ya, bukan cuma bersatu, kita bisa mengesampingkan perbedaannya kita. Pasti selalu ada tuaian, saudara. Kenapa di sini kita menuai terus?
Di sini itu banyak ya, dari Katolik, dari mana ya, dari Reform, dari mana-mana, dari berbagai macam gereja. Kita sini ada, kumpul semua. Kita enggak urusan gereja dogmanya apa, Trinitas, Oneness, kita enggak urusan, saudara. Kita bersatu, kita menuai. Ya, kita nggak tahu ya, bahkan orang-orang berdosa pun berkumpul di sini. Tapi bukan orang-orang yang ingin berbuat dosa, orang berdosa yang ingin mendapat kesempatan kedua. Ya, aduh, kalau cerita ya satu-satu orang ya yang pada curhat sama saya, hati saya bilang kamu pasti bisa dipulihkan. Karena saya pun kesempatan kedua, saudara. Buat saya ini adalah kesempatan kedua. Saya tinggalkan Tuhan 2010 sampai 2013 Desember ya. Awal 2010, saya ingat sekali awal 2010 sampai 2013. 4 tahun saya tinggalkan Tuhan. Ya sebelum itu saya ketemu Samiton ya. Saya bilang sama Kak Samiton. Waktu itu dia lagi hancur-hancuran hidupnya ya. Kak Samiton, kesempatan kedua itu lebih dahsyat. Lihat Samson, dia dapat kesempatan kedua. Dikatakan yang dibunuhnya di hari itu lebih banyak daripada semua orang yang dibunuh, orang Filistin yang dibunuh oleh Samson selama hidupnya dia. Hari itu dia membunuh semuanya, saudara ya. Raja-raja Filistin itu kumpul semua di sebuah bangunan yang besar, dan itu semua mati semua di bawah itu ya. Kesempatan kedua, saudara, dahsyat sekali ya. Saudara, ketika Bani Benyamin ini mendapatkan kesempatan kedua, keluarlah Raja Saul, saudara ya. Dan bahkan Benyamin kemudian masuk ke dalam suku Yehuda, ke dalam kerajaan Yehuda yang tidak ikut murtad, saudara ya. Anda lihat suku Dan, sampai hari pembuangan dia nggak bertobat, saudara. Ya udah hilang. Suku Dan itu hilang ya, di Wahyu 7 kan hilang kan suku Dan, nggak bertobat, dia tetap menyembah berhala, saudara. Hilang kan suku Dan itu. Saudara, coba Anda lihat Yudas itu tidak mau bertobat karena kesombongannya dia sendiri. Dia menutup pintu pengampunan bagi Tuhan, ya kan? Dia menutup pintu pengampunan. Tetapi lihat di Kisah Rasul 1, Yesus datang kepada semua murid yang meninggalkan dia dan tercerai-berai meninggalkan Yesus. Hanya Yohanes ya, makanya Yohanes saja itu ya, Yohanes murid yang dikasihinya itu yang tetap tinggal bersama Yesus sampai nunggu di bawah kaki salibnya Yesus. Yang lain semuanya pergi, saudara. Tetapi di Kisah Rasul 1, Tuhan Yesus kasih kesempatan yang kedua buat mereka. Di kesempatan yang kedua itu mereka semua dipakai dengan dahsyat, saudara. Semua yang mendapat kesempatan kedua itu dipakai lebih dahsyat dari sebelumnya. Orang-orang yang mau menerima kesempatan kedua dari Tuhan, orang-orang yang mau membuka dirinya, yang tidak sombong, mau iya Tuhan, tolong aku Tuhan, berikan aku kesempatan lagi Tuhan. Istrimu mungkin tidak mau kasih kesempatan kamu lagi, suamimu tidak mau kasih kesempatan kamu lagi, mungkin orang tuamu tidak memberimu kesempatan lagi, saudara. Mungkin bosmu tidak memberi kesempatan, tetapi Tuhan Yesus kasih kesempatan kedua buat kamu, saudara. Dan jangan sampai kamu minta kesempatan ketiga, saudara. Ya, jangan coba-coba. Bagus kamu dapat kesempatan kedua, jangan coba-coba dengan kesempatan ketiga, saudara. Hati-hati, nanti akhirnya kamu mempermainkan Roh Kudus nanti. Ya, mendukakan Roh Kudus. Kesempatan pertama kamu bisa salah. Kesempatan kedua jangan sampai salah. Sampai mati, saudara. Sebab kalau kamu sungguh-sungguh tangkap itu kesempatan kedua, kamu akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Kamu yang punya bisnis, kamu akan bisnismu lebih dahsyat. Kamu yang berkarir, kamu akan lebih bagus. Kamu yang di dalam gereja, ya aktivitas kerohanian, kamu akan lebih bagus. Tetapi yang jelas, kesempatan kedua, ketika Tuhan kasih kamu kesempatan kedua, dan kamu bertanggung jawab dengan itu, hasilnya akan luar biasa, saudara. Hasilnya akan dahsyat sekali. Sebab di kesempatan kedua, kamu belajar dari kesempatan yang pertama. Ya, tapi kalau kamu tidak ambil kesempatan kedua, kamu jatuh dan kamu menutup diri, ya sudah selesai kayak Yudas. Kamu pikir Yudas itu kalau bertobat nggak diampuni? Diampuni, saya yakin sekali diampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kecuali kamu menghujat Roh Kudus karena kamu menutup. Kalau kamu hujat Roh Kudus karena hati kamu nutup diri.
Ketika kamu berkata, enggak, aku nggak mau diampuni, aku tak mati masuk neraka, ya sudah selesai. Banyak orang nggak mau memberikan, juga banyak orang tidak mau memberikan kesempatan kedua kepada sesamanya. Dia tutup diri, saudara. Oh, hati-hati, saudara ya. Orang-orang yang tidak membuka pintu pengampunan bagi sesamanya untuk dia bertobat dan memperbaikinya. Atau hati-hati, saudara. Saya tidak berkata Anda yang sudah pernah diperkosa memberikan kesempatan kedua terus hidup dengan bertetangga dengan orang itu yang pernah memperkosamu. Oh, jangan, saudara, itu namanya goblok, saudara. Itu bukan kesempatan kedua namanya. Itu namanya kamu bodoh, ya. Kalau orang itu jelas predator, pedofil, ya, homoseksualitas, ya, yang suka memperkosa, membuli, ya, orang itu harus di penjara, saudara. Hati-hati, saudara, itu predator itu. Kelihatannya dia bertobat tapi tidak bertobat. Saya tidak berkata bahwa Anda tidak boleh mengampuni, ampuni, saudara. Ya, ampuni dia, lupakan. Anda tidak bisa melupakan, tetapi Anda lupakan, udah selesai. Maksudnya begitu ya, bukan nggak mungkin lupa, saudara. Kamu diperkosa, kamu dikalami disodomi, nggak mungkin lupa, saudara ya. Tetapi lupakan itu maksudnya udah selesai. Dan kamu jangan diundat lagi. Tetapi kalau untuk dosa-dosa seksual, pergi, saudara. Singkirkan dia atau kamu yang pergi. Bukan kamu benci, tetapi tanpa membenci, tetapi kamu harus pergi. Karena itu adalah dosa yang ada di dalam hormonnya dia. Yang ada di dalam hormonnya dia. Dan suatu ketika dia akan melakukannya lagi. Ya, dosa seksual itu ya. Dosa seksual, ya, pemerkosaan, pedofilia, homoseksualitas. Kalau Anda punya pasangan homo dan Anda bertobat, terus Anda tidak homo lagi, jangan ketemu lagi sama orang itu, saudara. Jangan ketemu lagi. Bukan ada benci, tapi jangan ketemu, nggak boleh. Jangan, nggak usah. Jangan cari masalah. Jangan deket-deket lagi sama orang homo. Sama ya, karena itu ada di DNA, ada di dalam darahnya dia, hormon. Demikian juga dengan narkoba. Nah, narkoba itu kan udah jadi racun di dalam darah. Semua yang sudah ada di dalam darah kita, ya, semua yang sudah ada di darah itu, kamu jangan deket-deket lagi. Bukan karena benci, tapi itu bisa tiba-tiba kambuh masalahnya. Ya, bisa tiba-tiba kambuh orang itu juga dan Anda juga, sehingga pergi, saudara. Tapi kesempatan kedua ini yang dimaksud adalah ada orang bikin salah, saudara, bangkrut, ada orang bikin satu kegagalan, ada orang menyakitimu, ya, selain tadi dosa tadi ya, narkoba atau seksual ya, saudara ya. Kamu harus beri dia kesempatan, saudara, untuk dia bisa memperbaikinya. Ya. Bagaimana Pak kalau KDRT? Pisah dulu, saudara. Sampai dia harus rehab. Dia harus mau direhabilitasi. Dia harus pergi ke psikiater atau psikolog ya, saudara, seberapa parahnya dia tergantung. Tapi Anda harus beri kesempatan dia, saudara. Harus beri kesempatan. Tetapi ya, hati-hati dengan kesempatan kedua. Orang yang jahat bisa jadi jahat, saudara. Orang yang jahat bisa jadi amat sangat baik, tapi yang jahat jadi tambah pinter jahat. Makanya dosa-dosa yang ada di dalam genetiknya dia, yang ada di dalam darahnya dia, kamu tinggalkan. Ya kan? Karena yang jahat bisa tambah jahat, lebih pinter kan dia kan. Tapi kalau orang yang berubah baik, dia akan jadi baik karena dia juga lebih pinter. Dia belajar dari kesempatan yang pertama yang dia gagal. Makanya selain dosa-dosa yang ada di dalam darahnya dia, ya, kamu beri dia kesempatan untuk dia bisa memperbaiki dirinya, saudara. Untuk dia bisa dipulihkan. Ya, istri-istri, suami-suami yang selingkuh, ampuni, saudara. Ampuni, kamu harus ampuni, saudara ya. Kasih kesempatan dia kedua buat bertobat. Bilang, tapi benar-benar bertobat, ya. Tahunya dari mana? Kamu berdoa puasa, saudara. Kamu doa puasa. Dan kamu harus dikelilingi dengan orang-orang yang mengerti. Ya. Kalau Anda dikelilingi orang-orang yang membabi buta, pokoknya tidak boleh cerai, ya salah juga, saudara. Bukan masalah Pak cerai dosa nggak dosa, oh bukan.
pokoknya nggak boleh cerai. Salah, saudara. Ya, pernikahan itu sesuatu yang rumit. Jangan ngomong boleh nggak boleh. Ya, tapi intinya kamu siap memberikan kesempatan kedua. Intinya kamu siap. Artinya apa? Bukan berarti kamu harus lakukan sekarang itu juga. Oh, jangan tertuduh ya. Kalau kamu suamimu KDRT, ya kamu jangan buru-buru terima dia di rumah. Ya, harus benar-benar. Makanya saudara ya, belajar di sini bagaimana Pak cara memberi kesempatan kedua. Tapi hari ini yang saya mau ajari kepada Anda adalah ketika kamu yang diberi kesempatan kedua, bukan kamu yang memberikan kesempatan kedua, kamu yang diberikan kesempatan kedua, apa yang harus kamu lakukan? Ya, kamu datang sama Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan yang kedua ini, supaya aku jangan salah, supaya aku bisa benar-benar Tuhan pakai aku sesuai dengan apa yang kamu mau. Seperti Samson, ya, seperti Benyamin, Bani Benyamin ya maksudnya ya, yang diberi kesempatan kedua, dan seperti para rasul, saudara, diberi kesempatan kedua. Tapi jangan sampai kamu lalai, jangan sampai kamu menyanyiakan kesempatan kedua. Karena kesempatan kedua itu selalu dahsyat. Jangan kamu menutup diri, saudara ya. Kalau bagaimana Pak, kalau saya memberi kesempatan kedua, itu nanti lain kali kita belajar lagi. Hari ini kalau kamu yang mendapat kesempatan kedua, datang dan gunakan sungguh-sungguh pada Yesus. Tuhan Yesus memberkati.